Shalom saudara, pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai Injil dan Hukum Taurat, sebuah usaha dalam memahami dua karya Allah yang luar biasa. Ada berbagai pandangan yang bermunculan ketika kita membahas Injil dan Hukum Taurat. Ada yang sangat mengaitkan keduanya, ada juga yang mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi membaca dan mempelajari Hukum Taurat. Oleh sebab itu, hari ini kita akan membahas kebenarannya dan bagaimana orang-orang Pentakostal secara khusus melihat kaitan antara Injil dan Hukum Taurat. Pertama, kita akan membahas mengenai Hukum Taurat. Asal mula Hukum Taurat adalah 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Namun faktanya ada 613 hukum turunan atau rincian dari 10 perintah Allah tersebut. Meskipun ada 613 hukum turunan, sejak lama umat Kristen membagi hukum Taurat ke dalam 3 kategori. 1. Hukum seremonial. Hukum ini diberikan untuk mengatur sistem korban yang ada di dalam bait suci, termasuk operasional dari para imam, hari-hari perayaan, dan aturan korban. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Yesus telah menggenapi hukum seremonial ini. 2. Hukum sipil. Kata yang mirip dengan hukum ini adalah hukum yudisial, hukum adat, atau hukum kasuistik. Layaknya hukum sipil modern, hukum sipil dalam hukum Taurat pun sejatinya hanya cocok pada waktu, tempat, dan budaya pada masa itu. Misalnya saja dalam Keluaran 21 ayat 15 diatur bahwa anak yang memukul orang tuanya wajib dihukum mati sebagai salah satu bentuk hukum turunan dari menghormati ayah dan ibu. Tentu hukum ini tidak relevan dengan konteks waktu, tempat, dan budaya masa kini. Prinsip untuk menghormati ayah dan ibu tetap harus dipegang, namun penalti atau hukumannya mengikuti undang-undang negara. 3. Hukum moral, hukum yang merefleksikan karakter dan moral Allah sendiri yang bersifat kudus dan kekal. Itu sebabnya hukum ini sejatinya sudah ada sebelum penciptaan dan hukum Taurat. Kedua, motif pemberian hukum Taurat. Kita harus menyadari bahwa hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai bukanlah titik awal perjanjian Allah dengan manusia. Hukum Taurat adalah lanjutan dari perjanjian Allah dengan Abraham. Dan lewat perjanjian ini juga Allah menyatakan kasih-Nya dengan membawa orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dalam Ulangan 7 ayat 7-8 firman Tuhan mengatakan, "Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu." Dari ayat ini kita dapat melihat nuansa anugerah dan kasih karunia yang sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Dan dalam pembukaan hukum Taurat, Allah mengingatkan fakta historis tentang siapa Allah yang memberi hukum Taurat ini, yaitu Ia yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Bukan karena usaha mereka, tetapi karena kasih dan perjanjian yang telah Allah pegang dengan nenek moyang Israel. Jadi, kita dapat berkata bahwa motif pemberian hukum Taurat adalah kasih. Ketiga, apakah hukum Taurat masih relevan untuk umat Kristen saat ini? Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, hukum seremonial sudah digenapi oleh Kristus sebagai korban penebusan dosa sekali untuk selamanya, dan hukum sipil hanya berlaku dalam konteks orang Israel pada masa itu. Tetapi hukum moral adalah refleksi dari karakter Allah sendiri yang bersifat kudus dan kekal. Dan hukum moral sendiri memiliki fungsi untuk 1. Mengekang orang melakukan dosa. Hukum moral mengajarkan kita tentang batasan-batasan dalam hidup. 2. Menghakimi orang akan dosa. Seseorang baru akan mengerti ia bersalah apabila ia tahu bahwa ada hukum yang dilanggar. 3. Mengajar orang untuk hidup benar. Dalam hal ini,
hukum moral Allah dilihat sebagai pelita yang menerangi langkah kaki seseorang untuk berjalan dalam kekudusan dan kebenaran. Itu sebabnya kita meyakini hukum moral masih relevan untuk umat Kristen saat ini. Sekarang, bagaimana dengan hukum kasih yang Yesus berikan dalam Perjanjian Baru? Bukankah hukum inilah yang menggantikan hukum Taurat? Nantikan jawabannya dalam edisi Voice of Pentecost yang akan datang dengan judul 2 Miskonsepsi tentang Hubungan Injil dan Hukum Taurat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Let's sing this song. Kaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu Yesus, Yesus domba Allah, mulia namamu. Mari sekali lagi dari awal kita katakan bersama-sama. Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia nama. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia nama. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Katakan. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkat, saat jatuh kau angkatku, saat harus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Ayo angkat tangan kita, katakan Yesus, Yesus domba Allah, domba Allah, mulia namamu, mulia namamu, ya Yesus, domba Allah, mulia. Lebih lagi katakan Yesus domba Allah, Yesus syarabatakana ramayana ramayana, mulia nama, mulia namamu Yesus, Yesus syarabatakana ramayana mulia. Ayo sama-sama sembah Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Horiarala bayarana narabaya syanda rabaya rabana karabaya rabaya. Mulia, mulia, mulia. Kudus, 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 Kaulah Tuhan.
domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, domba Allah, mulia, mulia namamu. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan sekali lagi kita katakan Yesus, Yesus. Sambil angkat tanganmu katakan Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia Yesus, Yesus. Saya mengundang hambanya Bapak Pendeta Rudolfa. Mulia nama, mulia nama Yesus, Yesus domba Allah, mulia, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Katakan haleluya. 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 Curahkan rohmu Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kita Engkau ada di tempat ini Tuhan. Penuhi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Allah yang perkasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa. Setiap hari kasih Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami. Bahkan kasih Tuhan itu selalu baru tiap pagi dalam hidup kami. Kasih Kristus itulah yang membuat kami tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau tuntun terus untuk kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Engkau menikmati kami melalui pujian penyembahan kami. Bahkan Engkau bersuka cita karena kami. Kami sudah siapkan hati, pikiran, kehendak, perasaan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarkannya, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang siap diberkati katakan sama-sama. Amin. Amin. Siapa yang nonton bola kemarin? Siapa yang menang terakhir? Siapa yang menang terakhir? Yang itu loh. Enggak ada yang nonton ya. Sama sih. Enggak nonton, cuman saya dengar aja. Orang yang menang itu tepuk tangannya bukan seperti itu. Nah, ini Yesus ada di tempat ini. Dia ada bersama dengan kita. Bapak Ibu senang enggak kalau Yesus ada di sini? Nah, orang yang senang itu kayak Tuhan Yesus baik. Amen. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, puji Tuhan. Berdiri aja 2 jam lagi boleh? Ya. Oke. Kita buka Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Kita baca ke 8 ayat ini. Tetap berdiri ya. Ya, enggak apa-apa kok. Nanti kalau ada yang sakit kasih tahu saya. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ini firman Tuhan buat kita hari ini. Ya.
Kita baca sama-sama ya sampai ayat 8-nya. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ingatlah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Ada pujian itu kan? Masih ada ya? Masih ada. 3, 2, 1. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Siapa yang mau menjadi murid Yesus di sini? Siapa yang mau menjadi murid Yesus? Amin. Benar ya. Soalnya hanya murid Yesus yang masuk surga. Amin. Siapa yang mau masuk surga? Oh, puji Tuhan. Sama. Saya juga mau masuk surga. Ya. Ada pujian itu. Yesus. Dan entahlah caranya di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Ini anak-anak muda ini 3 orang, sini. Ayo sini kalian. Ayo. Ayo sini nak, sini kalian. Ayo. Bertiga. Ayo sini. Ayo sini. Ayo sini. Ini kan lagunya lagu sukacita. Jadi jangan Yesus pokoknya kita, jangan begitu. Ini seperti anak kan di atas. Ya, ayo. Ayo sing. Ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Udah ya. Udah makasih. Kalau Om nanya kalian pernah jadi petani enggak? Anak-anak sekarang enggak pernah jadi petani. Tapi kalau lihat wajah-wajahnya di sini banyak juga yang petani dulu ya. Ya. Soalnya saya lahirnya dari besarnya jadi petani Bapak Ibu. Walaupun saya jadi pendeta, jadi dokter sekarang,
Yaitu asalnya juga dari petani juga. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Beneran ini 2 jam berdiri. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Tema firman Tuhan buat kita hari ini, coba dulu slide pertama. Itu. Boleh kita baca sama-sama ya, tema firman Tuhannya. 3, 2, 1. Murid Tuhan Yesus harus berbuah banyak. Puji Tuhan. Siapa murid Tuhan Yesus di sini? Ya. Siapa murid Tuhan Yesus di sini? Ya, puji Tuhan. Pastikan Bapak Ibu adalah murid Tuhan Yesus. Karena yang masuk surga hanya murid. Jadi pastikan saudara dan saya, seluruh keluarga besar kita adalah murid Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Nah, buah seperti apa Bapak Ibu? Itu hanya contoh saja. Buah apa itu ya? Buah tomat. Ya. Apalah Bapak Ibu maunya buah apa gitu. Ya. Puji Tuhan. Kalau di kampung saya nggak ada anggur, Bu. Jadi saya kenal anggur itu di Jakarta di sini. Saya dari Pulau Nias yang ada lompat batu itu. Itu kampung saya. Besar di situ, temenin mama saya kalau ke sawah, kalau ke ladang, ya. Sampai SMA saya di sana. Jadi saya tahu yang namanya pohon yang berbuah itu lebat banget, Bapak Ibu. Tapi belum tentu semua berbuah. Bagus pohonnya, belum tentu buahnya banyak. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, semua ada syaratnya. Kalau mau berbuah, itu dirawat itu. Saya dulu ingat dulu, kalau itu sawah, kami punya sawah, ada 3 lokasi waktu itu. Kalau sudah sebulan, kami itu apa sih istilahnya ya? Disiangin ya apa ya? Dibersihkan itu, ya, dicabut rumput-rumput di antara itu. Nah, kalau di ladang sama juga dibersihkan supaya nanti padi itu dia berbuah bagus. Dia berbuah bagus dan puji Tuhan itu nanti kalau dia berbuah bagus itu butiran padi itu ya berisi dia, betul sekali. Semua ada prosesnya. Sudah berisi belum tentu enak. Oleh karena itu betul-betul dari awal dirawat. Termasuk buah. Termasuk buah. Belum tentu buah pisang itu semuanya manis. Ya. Saya berani ngomong ini karena saya udah alamin Bapak Ibu. Untuk dapat buah pisang itu manis, betul-betul itu bersihkan itu di bawahnya itu. Apalagi yang buah mangga, buah kedondong, itu seperti itu. Pernah makan mangga? Lagi musim buah mangga. Pernah makan mangga di pohon mangga? Ya saya dulu begitu Bapak Ibu. Di pohonnya, ngapain saya naik? Saya petik dulu, saya makan di situ. Ya 3 biji, 4 biji lah. Nggak usah banyak-banyak. Ya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa saya makan sebanyak begitu? Karena manis, enak dimakan. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu. Dalam mengikut Yesus, Yesus adalah pokok. Saudara dan saya adalah rantingnya. Itu firman Tuhan. Kalau mau saudara dan saya mau berbuah, kita harus tetap tinggal pada pokok ini. Itu.
Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang siap melakukan katakan amin. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Jangan berpikir nanti ini pokok yang udah nempel di sini aja. Enggak begitu. Tapi kita menempel pada pokok anggur yang benar itu. Siapa pokok anggur yang benar? Yesus sendiri. Bapak Ibu, kalau kita betul-betul kenapa Bapak Ibu harus nempel pada pokok anggur itu? Karena zat-zat makanan buat ranting itu asalnya dari situ. Yang berbuah itu adalah rantingnya. Begitu juga saudara dan saya. Kalau kita nempel pada pokok anggur itu yang adalah Yesus sendiri, maka percaya kita pasti berbuah. Yang percaya katakan amin. Yesus itu siapa? Yaitu firman Allah sendiri. Di Roma pasal 1 ayat 16 seperti itu. Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah, sampai 18-nya nanti baca di situ. Nah, karena itu kita harus menempel pada firman Tuhan itu sendiri. Kalau saudara dan saya tidak tahu itu firman Tuhan, ya jangan berharap berbuah. Baca aja kagak. Makanya siapa yang baca firman Tuhan pas Natal saja sama Paskah saja? Jangan sampai ada di tempat ini ya. Baca firman Tuhan itu kapan Bapak Ibu? Ya. Kalau Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, renungkanlah Taurat itu. Jangan berpikir itu kan Taurat Pak Rudolf. Firman Tuhan. Firman Tuhan itu dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Itu adalah firman Tuhan. Jangan beda-bedakan. Oh ini perjanjian lama, perjanjian baru. Itu hanya memudahkan kita, oh ini di perjanjian lama. Jangan berpikir itu karena ini perjanjian lama jadi enggak usah, itu udah enggak benar itu. Karena digenapi oleh Yesus Kristus. Ada yang ngomong itu. Tapi di gereja sana tuh. Bahwa persepuluhan itu sudah tidak perlu lagi. Karena itu hanya buat orang Israel dulu. Sekarang kan udah digenapi oleh Yesus Kristus. Jangan ada pemahaman seperti itu ya. Persepuluhan itu adalah Tuhan sendiri yang berkata, bawalah segala persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan, supaya engkau diberkati. Ya. Ada yang ngomong itu, dia pakai bahasa teologianya. Itu sudah tidak perlu lagi karena itu perjanjian lama. Benar, perjanjian lama. Yang Mazmur 91, apa perjanjian apa itu? Perjanjian lama juga. Jadi karena itu perjanjian lama, Mazmur 91 itu apa? Aman dalam lindungan Tuhan. Jadi karena itu perjanjian lama, enggak perlu aman dalam lindungan Tuhan. Hati-hati. Jadi baca betul firman Tuhan supaya nanti menghasilkan buah. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus. Coba back lagi. Ya, back judulnya tadi. Ya, murid Tuhan Yesus harus berbuah banyak. Banyak murid Yesus berbuah, tapi buahnya hanya untuk diri sendiri. Ada yang begitu. Padahal firman Tuhan itu harus berbuah banyak. Untuk berbuah banyak, kita harus proaktif untuk itu. Jangan buahnya hanya untuk konsumsi sendiri.
Bapak Ibu, saya dari keluarga Putani. Shalom Ibu Gembala. Puji Tuhan. Ya. Untuk berbuah banyak saya tahu dulu. Kalau buah-buahnya, saya ngomong aja buah cengkeh deh. Buah cengkeh kami itu, ya. Dikarungin, bukan karung kecil-kecil itu, karung goni itu, ya, udah berdiri penuh semua, segini nih, 2 ruko ini penuh, ya. Itu kalau kami panen, tapi sekarang udah nggak panen lagi, karena nggak laku, Bapak Ibu. Siapa yang mau buah cengkeh? Mau? Kami aja enggak mau. Jangan Bapak Ibu mau. Kalau toh mau, pergilah ke kampung saya. Ambil buah cengkeh. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita juga begitu. Untuk kita bisa menghasilkan buah, apa yang harus kita lakukan? Satu tadi, syaratnya harus nempel pada pokok anggur itu sendiri. Karena zat-zat yang mengalir ke ranting itu asalnya dari pokok itu sendiri. Siapa pokok anggur tadi? Iya, sumbernya semua dari situ. Nah, kalau sumbernya dari situ semua, percaya saja hasilnya pasti bagus. Percaya saja. Siapa yang sudah memuridkan di sini? Yang sudah memuridkan ya. Bagus juga, jujur semua di sini. Ya. Karena saya udah baca kok, saya udah datanya. Baru 14 atau 16 ya. Kulnya. Ya. Berarti gembala kulnya itulah pemuridnya, gembalanya. Tapi siapa murid Yesus di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya. Yang saya maksud yang sudah terlibat di 16 kul itu. Ya. Kalau belum terlibat, masih ada kesempatan. Mari kita perbaiki diri kita sendiri. Masalahnya sekarang dari sini. Mau gak? Jangan berpikir, oh itu kan tugas ibu gembala. Sekali lagi saya mau katakan, ini bukan tugas gembala. Bukan hanya itu. Di Matius pasal 28 ayat 19. Coba dulu. Matius 28 ayat 19. Ketika mereka ini dia. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini pesan Tuhan Yesus kepada semua orang. Pergilah, dan ini perintah Bapak Ibu. Bukan perintah Ibu Gembala. Tapi Yesus memerintahkan itu. Itu amanat agung. Great mission. Dan ini yang ditakutkan oleh orang-orang lain. Agama lain terutama. Mereka takut. Berarti ini kristenisasi. Apapun asumsinya, jangan takut. Karena ini firman Tuhan. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus. Kenapa? Itu firman Tuhan mengatakan itu. Bahwa untuk masuk surga melalui siapa? Masuk surga melalui siapa ya? Yohanes 14 ayat 6 mengatakan itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun yang masuk ke surga tanpa melalui siapa itu? Ya, Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan di bawah kolong langit ini. Tidak ada satupun yang olehnya diberikan kuasa selain daripada Dia. Siapa itu Dia? Yesus
yang bisa menyelamatkan. Bahkan di Kisah Rasul 10 ayat 36 mengatakan ini. Coba dulu buka buat kita deh. Kisah Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Yang adalah benar. Yesus Kristus Tuhan buat semua orang. Kenyataannya penduduk dunia ini 7 miliar lebih. Berapa Kristen? Katakanlah baru 1 miliar, katakanlah. Yang 6 miliar lebihnya. Padahal ini firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan itu. Supaya Yesus Kristus itu diterima dan diakui bahwa Dia adalah Tuhan dari semua orang. Kalau itu dia belum terima Tuhan Yesus, itu orang atau apa itu? Itu orang atau tidak? Karena yang dimaksudkan di sini, Yesus Kristus adalah Tuhan buat semua orang. Kalau Bapak Ibu tahu angka-angka itu, masih ada yang belum terima Tuhan Yesus, itulah tugas saudara dan saya. Ya, mau katakan amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus Yesus, untuk memberitakan firman Tuhan, jangan pernah takut. Jangan juga mereka baru keluar dari itu. Ada caranya Tuhan. Saya sudah banyak alamin itu Bapak Ibu. Saya akhirnya dia ngomong kitab mereka ada jadi maksudnya dia doain saya dong dokter. Oh oke, puji Tuhan. Ibu masalahnya apa? Saya punya anak 9. Anak saya terakhir baru 2 bulan atau 2 tahun. Suaminya meninggal. Tapi yang dan dia yang besarin anaknya 9 orang itu. Masalahnya buat dia, anak kedua dan yang terakhir itu menikah berumah tangga mereka tanpa seizin dia. Jangankan seizin. Akhirnya dengan kata lain, dia nggak tahu kapan itu mereka menikah. Oh itu, gara-gara itu saya 5 kali dirawat di sini. Tapi kata dokter, ibu nggak ada sakitnya. Udah, benar. Ya, karena pikirannya gitu. Udah, jadi kita berdoa ya Bu. Ya. Nama anak ibu yang 2 orang itu siapa? Oke. Dia kasih nama itu. Saya bilang, kita harus sepakat Bu. Ibu aminin. Nah, tapi kita doanya dalam nama Tuhan Yesus. Iya saya mau dokter. Udah, benar. Dia ikutin kata-kata saya doa itu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? 1 jam kemudian, sekitar 2 jam, saya ingat hari itu hari Rebo, karena saya itu hari-hari puasa saya. Saya lagi nulis, ada seorang ibu muda, dokter, dipanggil ibu. Ibu yang mana? Itu dia sebutin lah, kamar 4209 bed 1. Oh ya maaf sebentar ya, saya nulis ini dulu. Akhirnya saya ke sana habis itu, dia bilang, dokter, yang dokter doain tadi, ini juga adiknya. Oh, dan anehnya, kedua anaknya ini
mereka ketemunya di lobi. Itu kejadiannya ini di lantai 4. Ibu itu dirawat. Tapi di lobi itu, yang satu datang dia lihat, kok kamu ada di sini? Gak tahu. Kamu ngapain juga di sini? Gak tahu. Ada yang turun, yang jaga anak ibu itu sendiri. Kok kalian ada di sini? Terus mereka, kok kamu ada di sini? Saya ada di sini, lagi jaga mama. Saya ingat alamatnya di daerah Blok M di situ. Apa lanjutannya Bapak Ibu? Dokter, itu anak saya yang dokter doain tadi. Puji Tuhan, terima kasih dokter. Udah, dokternya visit, dokter penyakit dalam, yang seiman juga dengan mereka. Kok kamu udah baik? Nggak ada keluhannya lagi? Ya terang aja dokter, yang saya keluhkan sekarang udah ada di depan saya. Iya. Ibu itu bilang, hari ini boleh nggak pulang dokter? Ya udah, jawabannya udah ada, pulang. Urus administrasi, benar aja pulang. Benar pulang, benar. Habis itu, dia mau pulang, dia mampir, dokter, nanti malam minggu jam sekian, saya mau bikin pesta buat keluarga besar saya. Mau resmiin kedua anak saya ini yang menikah tanpa sepengetahuan saya. Dokter harus ikut ya. Ya, saya bilang hari Sabtu saya jaga itu untukmu, tapi saya berdoa supaya ibu berbahagia dengan anak-anak ini. Oh ya, terima kasih dokter. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus Yesus, kalau kita cuek yang begitu, ya udah jangan berpikir ada buahnya. Kalau kita tidak menyampaikan firman Tuhan, dari mana dia terima Tuhan Yesus? Kalau tidak ada yang memberitahukan dia. Dari mana dia bisa memberitahukan? Kalau dia tidak baca. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara dan saya itu baca itu firman Tuhan tiap hari. Baca. Kok bisa bela-belain HP-nya sampai jam 1, Bapak Ibu HP-nya nyalanya sampai jam berapa? Tergantung ya Bu ya. Kok bisa anak-anak muda ini, jujur ya, sampai jam berapa kamu lihat HP kamu? Ini anak 3 orang ini tadi. Sampai jam berapa? Jam 12 malam. Jujur kamu. Yang satunya jam berapa? Ya, jam 10. Kalau yang ini setengah 1. Itu kan terlepas itu salah, tapi ini jujur. Ada yang jam 10 malam, ada yang jam 12 malam, ada setengah 1 malam. Hanya untuk ngelihat HP. Kenapa enggak dipakai untuk baca firman Tuhan? Itu maksudnya. Kok bisa-bisanya baru mau baca firman Tuhan? Baca HP, makin dilihat, makin. Apalagi, dari mana bisa berbuah? Nempel di pokok anggur itu aja enggak. Saya ingatkan Bapak Ibu di sini. Di ibadah yang kedua ini. Tolong jangan ada hari-hari yang terlewatkan tanpa baca firman Tuhan. Tolong ya, kita saling mengingatkan. Di Mazmur pasal 32 ayat 8 dikatakan di situ. Kalau terjemahan bahasa Niasnya itu, I will guide you with my eye. Biarin aja kalau di YouTube, oh itu bahasa Nias ya.
Enggak apa-apa. I will guide you with my eye. Mataku tertuju kepadamu. Bagaimana bisa mataku tertuju? Apa ya? Mataku tertuju kepadamu itu bahasa yang punya hubungan intim dengan dia. Itu bahasa suami istri. Kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan bilang apa, kita udah tahu, oh jangan lewat situ. Saya berusaha seperti itu Bapak Ibu. Ini saya lewat mana ya hari ini ya Tuhan? Mau bicara saja, saya harus jaga mulut saya. Jangan ngomong sembarangan. Mau berbuah banyak? Mau berbuah banyak? Mau berbuah banyak? Oke. Memang harus berbuah banyak. Tapi buahnya juga, pernah belanja mangga? Ada nggak yang bonyok? Ada nggak yang asem? Bapak Ibu pas salah milih lagi. Begitu juga kehidupan kita. Kalau mau hidup kita berbuah, biarlah kita berbuah yang manis. Banyak dan manis, enak. Maaf Pak, namanya siapa Pak? Bapak. Udah marganya aja lah Pak. Siapa Pak? Simamora. Iya. Bapak Simamora. Iya. Bapak Simamora ini kalau ngomong firman Tuhan luar biasa. Iya begitu ya Pak ya. Iya. Itu declare. Iya. Ketika Bapak menyampaikan firman Tuhan itu bagus. Tapi yang Tuhan mau lebih dari itu. Harus didisplay. Artinya itu kehidupan Bapak betul-betul orang melihat. Menjadi berkat. Kalau ada barang bagus, simpannya taruhnya di mana? Di mana? Di display atau di mana? Biasanya betul Ibu ya di lemari kaca biar orang bisa ngelihat. Iya, itu barang bagus. Apanya yang mau dideklar? Baca aja enggak? Apanya yang mau didisplay? Ini bukan cerita apa. Di tempat saya dulu. Tapi puji Tuhan, istrinya tidak seiman dengan kita. Tapi mau berkul waktu itu. Di sebelah saya, dia berdiri. Yuk kita bangkit berdiri, baca firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat 6. Apa yang dilakukan Bapak ini? Dia buka Alkitabnya. Dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Gak ada. Dia buka terus. Saya bilang udah semua, masih buka terus. Sampai ke Keluaran. Saya bilang maaf Pak, di sini kalau Yohanes 14 ayat 6. Akhirnya dia bisa. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus. Tetapi dia tahu kelemahannya. Dia seorang pengusaha. Saya bilang nanti minggu depan Bapak yang pimpin sharing ya. Dibilang siap. Oke, nanti saya kasih Bapak materinya. Gak usah Pak Rudolf. Saya cari sendiri. Benar minggu depannya. Dia sendiri. Pagi-pagi saya udah telepon dia. Pak, sudah dapat materinya. Oh, sudah Pak, benar? Iya sudah. Udah. Malamnya kami berkul, dia pimpin. Puji Tuhan. Dan tidak hanya cukup untuk memberitakan firman Tuhan. Dia bawa istrinya yang masih pakai seragam itu. Seragam. Dia bawa ipar-iparnya, ada 12 orang semua. Itu yang belum seiman dengan kita. Saya ingat.
Dan tidak hanya sampai di situ. Dia punya ruko. Satu, dia suruh saya pakai untuk tempat ibadah selama 10 tahun sampai tahun 2027. Dan puji Tuhan, itulah yang Ibu Gembala melayani tadi di tempat itu, Ibu. Dan di sebelahnya itu milik dia juga, udah dia jual deh, dia pakai. Ya, harus ada harga yang dibayar. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, dia pada saat itu menjadi display. Karena apa yang dia katakan, dia perbuat. Jangan ada di antara kita ngomong, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Terus tinggal ditambahkan. Sendiri yang ngomong pas hari Minggu jam 8 pagi kagak datang ke gereja. Nanti ajalah jam 10 ibadah kedua kagak. Masih ada sore mungkin. Kata Ibu Gembala, saya tahu Bapak itu rajin. Mungkin nanti ibadah sore. Ternyata sampai ini pintu ditutup, kagak ada. Apa itu namanya? Itu bukan display, itu namanya. Shalom. Shalom. Siapa murid Yesus di sini? Siapa murid Yesus di sini? Siapa murid Yesus di sini? Ya. Oke, terima kasih. Saya mau jelasin. Murid itu kalau buku teologianya itu yang sedang belajar. Dan murid itu adalah orang yang mau diajar. Jangan ditambah-tambah ya, kurang ya. Jangan ditambah-tambah. Tapi murid itu harus siap untuk dimuridkan. Mau Bapak Ibu? Kalau buku teologianya itu, buku pemuritan itu idealnya itu 6-9 orang, itu satu persekutuan yang efektif. 6-9 orang. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus Yesus. Mana Anton? Anton? Mana dia tadi? Ada kabit kulnya di sini, Ibu? Siapa, Bu? Kabit kul di sini. Oh, Ibu Ida. Ada Ibu Ida atau Ibu pertama tadi. Oh, ya udah. Om udah tanya sama Ibu Gembala. Kabit kulnya. Percaya Bapak Ibu. Shalom. Tahun 2025 akan ada kebangkitan kul di sini. Tahun 2025 akan ada kebangkitan kul di sini. Tadi kan baru 16. Karena saya melihat jiwa-jiwa di sini antusias untuk mau dimuridkan itu begitu kuat di sini. Ya, Bapak Ibu, terserah aja nanti Bapak Simamora. Jangan, Bapak tinggalnya di mana? Jatiwaringin. Jangan kulnya di Bekasi Plaza, itu kejauhan Pak. Yang dekat aja nanti, ya. Ya. Semua kita, jangan seperti saya. Pernah pergi kul hari Sabtu pagi. Ya. Hari Sabtu pagi bawa mobil kami, puji Tuhan. Sampai di tempat ini cuman sebentar sih, cuman 2,5 jam. Dengan jalan yang sepi. Karena itu hari Sabtu. Nah, kalau Bapak Ibu di sini jangan seperti itulah. Dan itu kul yang sehat itu seminggu 1 kali. Ya. Masih dikatakan sehat kalau 2 minggu sekali. Tapi kalau sudah 3 minggu sekali sudah sakit. Kalau sebulan sekali sakit beneran.
Itu urusannya boleh ke saya itu. Saya dokter, saya direktur rumah sakit. Tapi apalagi kalau tidak cool, apa itu namanya? Apa-apa? Mate ya. Ya. Kita harus bangkit untuk itu. Tahun 2025 ada kebangkitan cool di Pondok Gede Plaza di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bisa ngomong begini karena itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya jadi gembala 13 tahun lebih sedikit. Saya tidak mempersiapkan diri sebelumnya. Saya hanya jadi gembala kul tanpa disuruh. Saya bikin kul sendiri di rumah. Terus tambah banyak, lalu membelah. Saya jadi diaken, disuruh oleh Bapak Gembala, jadi koordinator, jadi wakil, dan puji Tuhan. Begitu Bapak Gembala almarhum dipanggil Tuhan, 1 bulan kemudian saya ditahbiskan dengan istri saya di Sentul City di sana oleh Bapak Gembala pembina kita. Terus terang Bapak Ibu, saya nangis juga waktu itu. Dasarnya saya jadi gembala apa ya? Kalau mau nanya kesehatan bolehlah. Karena itu saya belajar itu 6 tahun. Tapi kalau bicara soal penggembalaan, saya nggak punya latar belakang untuk itu. Apalagi firman Tuhan, saya hanya tahu baca saja. Tapi saya tahu, kalau Tuhan yang pilih, Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan pasti memperlengkapi. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bapak Ibu, Tuhan sekarang ingatkan Bapak Ibu, jadilah murid Yesus. Murid siap untuk memuridkan. Apa maksudnya itu? Suatu saat Bapak Ibu untuk memuridkan. Mau Bapak Ibu? Jangan ragu-ragu untuk itu. Jangan ragu-ragu. Kalau Tuhan yang pilih, Tuhan pasti memperlengkapinya. Puji Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Dalam kesibukan begini, saya udah mulai kemarin oleh promotor saya untuk sekolah S3 teologi. Ya. Pergi pagi-pagi, pulang sore, langsung kunjungan ke KUL, pulang rata-rata jam 11 malam, masih ada kesempatan untuk belajar. Kenapa itu? Apa karena saya hebat? Apa karena saya pinter dokter? Enggak. Tapi itulah tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan harus perlengkapi saya untuk itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya ingatkan. Kita adalah murid Yesus. Murid Yesus. Siap untuk belajar. Siap untuk diajar. Jangan nanti kulnya masing-masing. Ada 6 orang misalnya. Gimana tadi Mas? Gimana tadi Bu? Ya, udah sambil nunggu orang. Yang diomongin. Iya. Dia kalau ngomong nyelekit. Jangan dibahas yang begitu Bapak Ibu. Bahas aja, fokus aja pada firman Tuhan. Haleluya. Mengikut Yesus itu memang tidak gampang. Tapi kalau Tuhan bilang, ikut aku, ada 2 syaratnya. Sangkal diri dan pikul salib. Mau ikut Yesus? Mau ikut Yesus? Jadilah murid dia. Ya. Jadilah seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu.
Iya, puji Tuhan. Tolong slide berikutnya. PPT berikutnya. Ini baru pembukaannya ini Bu, Bapak Ibu ya. Masih ada 2 jam lagi ya Bu. Oke. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Iya. Ini sebetulnya saya udah ngomong ini. Ranting tidak menempel pada pokok anggur itu kira-kira berbuah enggak? Kenapa? Karena zat-zat makanan yang keranting itu asalnya dari pokok itu sendiri. Kalau tidak nempel, ya dia kering. Tidak berbuah, diapain? Terus? Itu pekerjaan saya dulu waktu saya masih kecil. Kalau ini nggak berbuah, udah saya bersihin dulu. Ternyata nggak berbuah juga, saya potong. Nah itu disingkirin. Nanti sorenya diangkat, digabung, dibakar. Nah asapnya sih masih berfungsi. Kalau ada bakar-bakaran di situ, binatang nggak akan datang di situ. Tapi terus terang saya juga nggak setuju kalau binatang nggak datang. Karena saya lagi nunggu juga. Kalau itu babi hutan, saya juga suka sebetulnya. Kalau itu kijang, kancil, saya butuh itu juga. Tapi mau nggak mau, saya harus bakar itu. Ada juga kok babi hutannya. Saya pernah kejar babi hutan, tapi dia lebih kencang dari saya. Apalagi itu kijang. Iya. Kancil. Wah lebih parah lagi. Saya baru lihat di sini udah ke sana dia. Bapak Ibu, kalau tidak berbuah itu akan dipotong. Nah, next. Ranting menempel melekat pada pokok anggur itu berbuah, dibersihkan supaya buahnya banyak. Ini semua adalah ciri-ciri murid Tuhan Yesus yang berbuah. Saya tahu murid Tuhan Yesus yang seperti ini semua ada di tempat ini. Lumayan ya, ada 2 orang ya, amin. Daripada enggak sama sekali. Saya berbesar hati aja. Shalom. Rantingnya itu nempel melekat pada pokok anggur, dia pasti berbuah. Ya, amin. Tapi jangan berpikir hanya buahnya saja. Dibersihkan. Walaupun berbuah, dia tetap dibersihkan. Seperti apa dibersihkannya? Ini sudah rajin cool. Tapi kelakuannya begitu. Diomongin. Udah lurus-lurus, masih diomongin jadi bahan pembicaraan. Itu Bapak itu udah kayak Yesus aja. Gak usah terpengaruh yang begitu-gitu Bapak Ibu. Fokus saja kepada Tuhan supaya berbuah banyak. Nanti orang akan melihat, Bapak itu ya diomongin kayak apapun dia terpengaruh. Dia tidak terpengaruh. Dia tetap aja lurus-lurus aja fokus sama Tuhan. Saya juga mau seperti Bapak Simamora gitu. Iya, sudah berumur begini saja masih mau datang beribadah. Usianya berapa Pak Simamora? Baru 78. Masih kuat, masih mau beribadah. Tapi ada yang baru 13 tahun. Mau sepertimu Yesus. Dia lihat di online. Padahal firman Tuhan bilang beribadalah kepada Tuhan Allahmu dengan takut dan gentar. Apakah ibadah seperti itu kalau nonton di YouTube? Jelas-jelas firman Tuhan mengatakan latihlah dirimu beribadah. Karena
Karena ibadah itu mengandung janji. Baik hidup sekarang ini maupun hidup akan datang. Karena ada satu masa nanti orang sudah tidak bisa beribadah. Oleh karena itu kita latih diri kita. Jangan, saya ingat aja dulu waktu masih COVID itu. Kan dulu belum boleh ibadah seperti ini kan. Entah berapa bulan, 2 bulan. Gembala-gembala kulnya sama kabitnya datang ke saya, Pak Rudolf, kita mulai aktifkan aja lagi kuliah ibadah itu. Jangan online lagi, langsung onsite aja. Yang penting semua persyaratannya harus dilengkapin. Emang kenapa? Iya sih, istrinya ngomong, iya suami saya dokter, dia ikut sih awal-awalnya. Dia ikut. Terus istrinya datang. Pak, sudah amin. Dia masih terus doanya. Udah pakai celana pendek, pakai singlet. Apa itu ibadah namanya? Keenakan dia. Belum lagi suaminya ngomong, iya rajin sih, rajin beribadah melalui YouTube itu. Sambil bagaikan bejana. Memang yang dia ini bejana juga sih. Siap dibentuk wajan sih sambil goreng. Saya ingatkan kita semua ya, kita beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Jangan nanti ada tamunya yang tidak seiman dengan kita. Oh begitu ya cara kalian ibadah ya. Bapak lagi ngapain? Iya saya lagi ikut ibadah dengan pakai singlet, celana pendek. Dengan ibu itu sedang goreng-goreng juga ikut ibadah. Jangan ya Bapak Ibu ya. Shalom. Kita adalah murid Yesus. Siap untuk dimuridkan? Siap untuk dimuridkan? Kalau kita siap untuk dimuridkan, Bapak Ibu juga siap untuk memuridkan. Karena itu prinsip cool itu. Dimuridkan untuk memuridkan. Oke, next. Jangan sampai saya dicegat nanti di situ. Bagaimana kehidupan kita? Apakah masuk kategori ranting yang kering atau ranting yang nempel pada pokok anggur itu? Bapak Ibu, itu ada 2 pertanyaannya. Nempel atau tidak? Ya ini yang kita baca harus nempel. Tapi kalau toh tidak nempel, biarlah itu masa lalu Bapak Ibu. Yang penting kita ke depan ini kita sungguh-sungguh. Mau Bapak Ibu? Jangan bilang saya lagi sibuk. Mau kesibukannya? Saya direktur. Pagi-pagi saya udah berangkat. Sore pulang. Terus habis itu mandi, kalau sempat mandi, saya kunjungan kul. Rata-rata pulangnya jam 10 atau jam 11. Habis itu mandi, makan. Ya kami mesbah keluarga. Nah, saya juga kuliah S3, teologi. Nah kalau ada PR, tidurnya jam berapa? Dan bangunnya rata-rata jam 5 karena saat teduh. Itu yang saya lakukan. Kalau Bapak Ibu bicara soal nggak ada waktu, hati-hati. Siapa yang punya waktu? Siapa yang punya waktu? Tuhan yang punya waktu. Kalau suatu saat Tuhan ambil waktumu, apa itu namanya? Mau? Mau diambil waktunya sama yang punya waktu? Maka manfaatkanlah waktu ini
Pakai untuk kemuliaan Tuhan supaya saudara dan saya berbuah. Karena tidak selamanya ada kesempatan. Di tempat saya, di gereja saya, ada sih bukan langsung jemaat, tapi entah adeknya, entah papanya, mamanya, tapi tidak berjemaat di kami. Bulan ini saja 5 orang yang sudah pergi, waktunya diambil sama yang punya waktu. Selagi masih ada kesempatan Bapak Ibu, ada staf saya di rumah sakit, anaknya baru 5 tahun, sudah masuk ICU sekarang. Dan pakai nafas buatan yang mesin itu. Kenapa? Ini batang otak ini. Kalau ini otak, ini batang otak. Kalau batang otak ini di sini, makanya nggak boleh dipukul ini. Kalau batang otak itu bermasalah, itu tinggal nunggu aja harinya. Benar, ada tumor otak di sini. Baru 5 tahun. Bersyukur saudara dan saya sehat. Saudara dan saya sehat. Saudara dan saya sehat. Ya, Tuhan kasih kesempatan buat kita. Kesempatan itu tidak berulang. Ada kan pujian itu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pengangkatan terjadi, hidup ini sudah jadi berkat. Ada masa-masa itu nanti Tuhan panggil. Tapi enggak masalah, mau sekarang, mau besok. Yang penting selagi kita masih ada di dunia ini, kita menjadi berkat. Ya, sehingga nanti begitu Tuhan panggil, orang akan, kok Bapak itu cepat sekali ya dipanggil Tuhan. Kok Ibu itu cepat sekali dipanggil Tuhan. Tapi jangan sebaliknya. Udah dipanggil Tuhan, kenapa enggak dari dulu? Karena jadi troublemaker, jadi masalah. Karena kehadirannya apa-apa gosip. Tapi kita harus jadi berkat. Yang mau katakan amin. Next. Berapa PPT lagi tuh? Kayaknya tinggal 13 deh. Ada perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Jelas tadi ya, udah contohnya itu tadi. Kalau tidak berbuah, ya dipotong. Udah dibuang dan dibakar. Tapi saya bersyukur seluruh keluarga besar jemaat GBI Pondok Gede Plaza ini di sini adalah semua ranting yang menghasilkan buah dan buahnya banyak di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya tahun depan ada kebangkitan kul dari Pondok Gede Plaza ini. Ya, Bapak Ibu, oke. Nanti dari Anto akan ada informasi. Iya Pak Rudolf, ternyata 2025 bukannya 16 schoolnya. Sekarang sudah 115 schoolnya. Iya masuk akal dong. Kalau anggota kul itu 6 orang 115 berarti baru berapa itu? Baru 600 lebih jemaat di tempatnya.
Rencananya jemaatnya di sini berapa Ibu Gembala? 3.000 aja cukup dulu ya. Oke. Oh ya, oke. Puji Tuhan. Mau berbuah? Harus nempel pada pokok anggur itu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus. Ya, naikkan pujian ini. Yesus pokok dan kita Caranya tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Pastilah kau akan berubah. dengan iman. Pastilah kau akan berubah. Katakan amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berbicara kepada kami tentang kebenaran firman-Mu. Kami ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan Engkau ingatkan kami. Kami murid Tuhan Yesus yang menghasilkan buah. Dan buah itu banyak dan manis. Dinikmati oleh semua orang. Dan aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam keterbatasan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami sudah terima kebenaran firman-Mu dan kami merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Aku percaya mulai tahun 2025 di tempat ini ada kebangkitan kul di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Berkati kami semua, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, khususnya hamba-Mu di tempat ini, Ibu Gembala. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini. Tuntun terus dia untuk hidup dalam kebenaran firman. Mampukan dia melakukan tugas penggembalaan di tempat ini. Bahkan seluruh keluarganya, seluruh pengerja di tempat ini, Engkau berkati mereka. Seluruh keluarga besar jemaat GBI Pondok Gede Plaza ini, baik ibadah pertama, kedua, dan ibadah sore nanti, Tuhan Engkau berkati mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Engkaulah jalan keluar dari segala masalah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tutup ibadah kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur.
lebih banyak kul-kul akan lahir. Amin. Jangan malas untuk menginjil, ya. Jangan malas untuk beribadah dan membawa jiwa-jiwa untuk membawanya ke kul akhirnya, ya. Karena kita akan bertumbuh bersama-sama di situ. Luar biasa, Tuhan boleh mendidik kita terus semakin intim dengan Tuhan, karena hari-hari di depan tidak akan lebih mudah. Mari kita akan berdoa untuk Pak Dr. Rudolf dan Ibu. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati Bapak Rudolf dan Ibu untuk boleh menjadi berkat bagi kami di tempat ini. Luar biasa Tuhan, Engkau pakai seluruh kehidupannya selanjutnya di Bekasi Plaza dan seputarnya. Terus menjaga jiwa-jiwa sampai Tuhan datang kembali. Berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna, berkat-Mu yang melimpah untuk seluruh keluarganya juga boleh bersama-sama menuai banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari siapkan hati kita untuk bawa pulang berkat Tuhan sampai kepada keluarga kami masing-masing, yaitu berkat damai dan sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerahnya yang dahsyat di dalam kehidupan saudara semua. Dan teruslah berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudusnya, khususnya di Pentakosta yang ketiga ini. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, tetap setia kepadanya, menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Bapak Saudara bisa bersatu sejenak mengucap syukur atas ibadah siang hari ini.